Oke, selalu semuanya di mana kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, kucing hitam sangat terkejut ternyata King Chen bisa benar-benar mengendalikan ruang semesta. Karena yang ia tahu bahkan Martial Emperor tingkat 8 juga tidak bisa menggerakkan benda tersebut. Apalagi King Chen hanya di ranah Martial King. Tak selang berapa lama, formasi besar isolasi tersebut pun hancur oleh serangan praktisi iblis darah. Ia sangat kesal kepada King Chen yang baru saja membunuh bawahannya. Ia pun akan membunuh King Chen di sana. Seketika, King Chen pun tertangkap oleh praktisi iblis darah tersebut. Lalu King Chen mengatakan jika ingin membunuhnya tidak semudah yang ia kira. King Chen pun langsung menggunakan iblis darah teh hijaunya untuk menghalonya. Seketika King Chen pun mematahkan serangan praktisi tersebut. Praktisi iblis darah tersebut pun kesakitan terkena serangan King Chen. Dan ia tidak tahu api apa yang digunakan oleh King Chen sehingga membuatnya ketakutan dan kesakitan. Di sana, tetua pavilion mengira kalau iblis darah tersebut takut dengan api. Karena ia mahir dalam mengendalikan api, jadi ia langsung mencoba menyerang iblis darah tersebut. Namun, ia malahan terbakar oleh api iblis darah itu. Ia pun memilih mundur. Ia tidak tahu kenapa apinya tidak berhasil menahan serangan iblis darah. Lalu di sana praktisi iblis darah terkejut kenapa api King Chen bisa menghalangi serangan energi iblisnya. King Chen pun langsung mencoba memecahkan formasi besar iblis darah dengan menggunakan segel langitnya. Para tetua pun terkejut melihatnya. Praktisi iblis darah sangat kesal kenapa King Chen bisa menghilangkan formasi iblisnya. King Chen juga langsung mencoba menghancurkan peti mati yang ada di sana. Lalu para leluhur mencoba membantu King Chen untuk membuka peti mati tersebut. Namun di saat peti mati itu terbuka, mereka sangat terkejut. Ternyata praktisi iblis darah tidak ada di dalam peti mati tersebut. King Chen tahu kalau peti mati tersebut terdapat formasi pemurnian. Dan ternyata praktisi iblis darah itu sudah mati dan ingin menghidupkan kembali dirinya. Praktisi iblis darah itu mengatakan kalau yang dikatakan King Chen itu benar. Ia menjelaskan kalau ia memandu semua praktisi untuk masuk ke dalam istana reruntuhan. Karena ia ingin menyerap esensi darah mereka untuk membentuk tubuh barunya. Para leluhur pun meminta praktisi iblis darah tersebut untuk menampakkan dirinya. Praktisi iblis darah itu mengatakan kalau mereka semua tidak pantas bertarung dengannya. Ia masih tidak menyangka kalau King Chen bisa mematahkan formasi iblis darahnya. Dan ia tidak heran kalau tubuh King Chen dipilih oleh bibit parasit sebelumnya. King Chen pun tahu ternyata sebenarnya praktisi iblis darah tersebut adalah iblis darah ras asing. Para tetua di sana pun sangat terkejut karena yang mereka tahu kalau suku ras asing kuno telah ditahan oleh umat manusia selama ribuan tahun. Lalu King Chen mencoba menggunakan teknik mata penembus larangan untuk melihatnya. Namun King Chen tidak bisa mendeteksi keberadaan iblis darah tersebut. Praktisi iblis darah itu mengatakan kalau dengan kemampuan King Chen tidak mungkin bisa menemukan dirinya. Seketika Kaisar Mo si kucing hitam itu memberitahu kepada King Chen kalau tempat tersebut adalah altar untuk menyegel ras asing. Dan jika suku asing keluar maka seluruh benua akan menghadapi bencana. Kucing hitam itu meminta King Chen menggunakan gulungan giok di tubuhnya dan melebur dengan esensi darahnya. Setelah berhasil, maka King Chen bisa mengintip seluruh bentuk altar untuk menghentikan praktisi iblis darah tersebut. King Chen pun langsung menyatukan darahnya dengan gulungan giok tersebut dan mencoba memurnikannya. Tak lama kemudian, King Chen pun berhasil memurnikannya. Para tetua sangat terkejut melihatnya. Leluhur Ding Xian tahu kalau sebelumnya King Chen menggunakan gulungan giok tersebut untuk menghancurkan formasi iblis. Dan harta karun tersebut adalah harta terbaik.
Jadi, ia pun ingin merebutnya dari tangan Qin Chen. Di saat leluhur Ding Xian merebutnya, para leluhur yang lainnya pun langsung mencegahnya dan langsung menyerangnya. Ketua Pavilion mengatakan kalau Qin Chen telah menolong semuanya, tapi kenapa leluhur Xian ingin memanfaatkan kesialan tersebut? Si kucing hitam juga tidak menyangka kalau Qin Chen bisa memurnikan giok penciptaan semesta. Dan ia ingin bergantung kepada keberuntungan Qin Chen di sana. Praktisi iblis darah itu pun sangat terkejut karena Qin Chen memiliki giok penciptaan semesta. Di sana Pangeran Mo si kucing hitam sangat terkejut. Ia mengira kalau Qin Chen akan ditelan oleh kekuatan asing. Untungnya, Lord Qin Chen bisa menahannya dan berhasil memurnikannya. Seketika ras asing tersebut pun merasuki leluhur Ding Xian dan para anak buahnya. Mereka langsung menyerang ke arah Qin Chen. Ketua Pavilion yang ingin menolong Qin Chen pun terpental oleh kekuatan ras asing yang begitu besar. Para praktisi iblis yang merasuki praktisi dinasti Xian pun membuat formasi pemurnian iblis darah untuk membunuh Qin Chen. Para leluhur sangat terkejut karena mengira kalau Qin Chen mati oleh ras asing tersebut. Namun, Lord Qin Chen dengan begitu santainya menghalau semua ras asing yang menyerangnya. Ia mengatakan kalau kekuatan petaka yang ia dapatkan sangat besar. Ketua Pavilion tahu kalau nafas di tubuh Qin Chen sangat menakutkan. Qin Chen sangat senang karena ia berhasil memurnikan gulungan giok tersebut. Karena membuat dirinya menembus ke ranah Martial King tahap menengah, tubuh suci abadinya juga memasuki tingkat ke-6. Praktisi iblis darah masih tidak percaya kenapa Qin Chen bisa memurnikan gulungan giok tersebut. Lalu Qin Chen tahu keberadaan praktisi iblis darah di sana. Qin Chen pun langsung menghancurkan gua bawah tanah untuk mengejar praktisi iblis darah tersebut. Para leluhur di sana juga ikut bersama Qin Chen untuk mengejar praktisi iblis darah. Sesampainya di sana, praktisi iblis darah itu tidak menyangka kalau para manusia bisa menemukan tempat tersebut. Ketua Pavilion pun sangat kesal dengan praktisi iblis darah dan ia ingin meminta semuanya untuk menyerangnya. Praktisi iblis darah itu pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Lalu Qin Chen menggunakan segel langitnya untuk memblokirnya. Qin Chen juga menggunakan niat pedangnya untuk menyerangnya, namun serangan Qin Chen dengan begitu mudah dihalau olehnya. Qin Chen tahu kalau praktisi iblis darah tersebut sebelumnya sudah berada di atas ranah Martial King. Seketika praktisi iblis darah itu pun membunuh para murid dinasti atas dan mengambil esensi darahnya. Qin Chen meminta semuanya untuk menyerang bersama-sama dan membunuhnya sebelum praktisi darah tersebut menyerap lebih banyak esensi darah. Qin Chen langsung menggunakan kaca sucinya untuk menyerangnya. Di saat praktisi iblis darah tersebut kewalahan, para leluhurnya pun langsung maju dan langsung menyerangnya. Lalu bagaimana keseruannya? Apakah Qin Chen dan para leluhur bisa mengalahkan iblis darah tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got